Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata'ul insan anqata'a amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyah wa ilmin tad'u bih wa walidin sholihan yad'u lah." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iza mata'ul insan, apabila seseorang meninggal dunia, angqata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, wa ilmi tad'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, wa walidin sholihan yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 3 amalan yang tidak akan pernah putus sampai kita meninggal berdasarkan hadis tersebut, yaitu yang pertama, shadaqatin jariyah, shadaqah atau amal jariyah. Amal jariyah yang dilakukan semasa hidup di dunia akan terus mengalir dan menambah pahala bagi yang beramal. Selama semua yang diberikan itu masih terus berjalan dan memberikan manfaat bagi orang-orang, seperti bangunan masjid yang terus digunakan untuk ibadah, selama buku yang disedekahkan masih digunakan dan bermanfaat dalam bentuk apapun, jika masih ada dan terus digunakan untuk kemaslahatan umat, maka pahalanya akan terus mengalir pula kepada yang beramal meskipun ia telah wafat. Kemudian yang kedua, wa ilmiyun tad'u bih, ialah ilmu yang berguna, ilmu agama yang kita ajarkan kepada orang lain, baik itu secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Selama ilmu itu masih bermanfaat dan terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita ajari, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah tiada. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ini dia kenapa pentingnya mendidik anak secara islami, menanamkan akidah sejak dini kepada anak dan membimbing anak menjadi generasi yang Qur'ani. Karena dibalik kebanggaan tersendiri memiliki anak yang patuh, bertakwa dan soleh-solehah, ternyata segala amal ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh-solehah akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Doa anak soleh yang ikhlas, tulus, dan selalu dipanjatkan untuk kedua orang tuanya merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil manfaat atau mengambil faedah ilmu dari hadis tersebut. Pertama, jika manusia itu wafat, amalnya akan terputus. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amalan soleh sebelum ia meninggal dunia. Kedua, Allah menjadikan hamba itu sebab, sehingga setelah meninggal dunia sekalipun ia masih bisa mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, amalan
yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah ia meninggal dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia telah menemui ajalnya, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Tidak lagi bisa melakukan sholat wajib, sholat sunnah, puasa, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Artinya, ketika masih hidup, mereka masih bisa mengumpulkan amal ibadah melalui sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang, dan lain sebagainya. Tetapi jika ajal sudah datang menjemput, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala-pahalanya. Ia tidak akan mendapatkan pahalanya sholat karena ia sudah tidak lagi dapat melakukan sholat, dan begitu pun yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kultum ini dapat memberikan manfaat dan memotivasi sahabat muslim-muslimah semua untuk senantiasa gemar beramal jariyah, memanfaatkan ilmu dengan cara mengajarkannya, dan dianugerahkan anak-anak yang soleh-solehah sehingga kita akan tetap memperoleh pahala meskipun kita telah tiada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.